Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit. Ketemu kembali dengan saya Pak Ahmad Ubaidillah dalam pelajaran fikih kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi hibah dan hadiah. Namun sebelum kita membahas hibah dan hadiah, kita review kembali materi yang kemarin, yakni tentang sedekah. Sedekah adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau sedekah juga memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, dengan tujuan mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Sedekah juga memiliki arti yang luas, yaitu segala macam kebaikan, baik berupa zikir, kemudian tersenyum, kemudian mengambil sampah, dan segala macam kebaikan yang lain dengan tujuan satu, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita akan membahas tentang ketentuan-ketentuan hibah dan hadiah. Pengertian hibah. Menurut bahasa, hibah artinya pemberian. Sedangkan menurut istilah, hibah ialah pemberian sesuatu kepada seseorang secara cuma-cuma tanpa mengharapkan apa-apa. Maka seseorang yang menghibahkan sesuatu, menghibahkan barang, maka yang dia lakukan hanya untuk memberikan. Di situ tidak ada harapan apa-apa dari orang tersebut. Hukum hibah. Hukum hibah asalnya adalah mubah atau boleh. Bahkan bisa berubah menjadi wajib kalau memang yang kita hibahkan itu ternyata sangat membutuhkan. Dan bisa juga menjadi haram kalau memang yang kita hibahkan itu ternyata untuk maksiat kepada Allah, untuk melakukan perbuatan dosa. Dan hibah juga bisa menjadi sunnah, jika yang kita hibahkan itu mendatangkan manfaat bagi seseorang, bahkan menjadi jalan untuk beribadah kepada Allah, seperti menghibahkan sarung dipakai untuk sholat, kemudian menghibahkan Al-Quran untuk dibaca. Jadi seperti itu. Jadi hukum asalnya mubah, kemudian bisa berubah menjadi wajib, haram, dan sunnah. Berikutnya adalah dalil tentang hibah. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi dawil kurba wal yatama wal masakin wa banas sabil wasailina wa firriqab. Wa atal mala, dan berikanlah harta, ala hubbihi, yang dicintai. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan harta yang kita cintai, yang kita sayang, yang bagus Kepada siapa kita berikan? Dawil kurba, yakni kepada kerabat dekat. Kalau kita Allah takdir menjadi orang kaya, kita bantu tuh. Kalau memang adik kita tidak mampu, atau kakak kita tidak mampu, atau ponakan, atau paman, itu namanya zawil kurba. Jadi kerabat dekat yang diutamakan. Jangan sampai kita membantu orang lain sementara keluarga sendiri diabaikan. Berikutnya adalah wal yatama, dan anak yatim, anak-anak yatim. Kita bantu karena dia sudah tidak ada ayahnya, tidak ada bapaknya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Bagaimana dengan fuqara? Lebih dibantu lagi, karena fuqara itu di bawahnya miskin.
Al-fuqara itu seseorang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan dia kekurangan. Sedangkan miskin punya penghasilan tetap, tetapi dia tetap kekurangan. Wabnas sabil, dan musafir, orang yang memerlukan pertolongan, orang yang dalam perjalanan kemudian butuh dana, butuh uang, mari kita bantu ya. Wasailin, dan orang yang minta-minta, mungkin ada di rumah kita lewat ya. Itu yang perlu untuk kita bantu juga, sailin ya. Kalau memang kita tidak bisa memberikan sesuatu, maka jangan kita hina, karena itu dosa ya. Jangan keluar kata-kata buruk ya buat sailin ya. Kemudian wafir rikob, dan juga untuk budak ya, kita berikan juga ya. Tapi ini yang terakhir budak ya. Kenapa? Karena budak itu masih ada yang menanggung, ada tuannya ya. Pada waktu ya zaman perbudakan masih ada, maka yang menanggung semuanya adalah tuannya. Jadi hibah diutamakan ya, pertama kepada kerabat dekat, yang kedua anak yatim, yang ketiga orang-orang miskin, yang keempat orang yang dalam perjalanan, yang kelima tukang minta-minta, dan yang keenam budak. Selanjutnya adalah rukun hibah. Rukun hibah itu ada 4. Yang pertama, pemberi hibah atau wahib. Yang kedua, penerima hibah, mauhub lah. Yang ketiga, barang yang dihibahkan. Dan yang keempat, penyerahan atau ijab kabul, serah terima. Jadi ketika seseorang ingin menghibahkan sesuatu, ya maka ada 4 hal ini nih, ya harus ada. Jadi pemberi hibah, siapa yang mau memberikan. Kemudian juga penerima, pemberi sudah ada, penerima sudah ada, tinggal barang apa yang dihibahkan. Nah kalau itu udah siap, ya baru nanti ya ijab kabul, ya serah terima, maka hibahnya itu sah ya. Materi yang kedua yakni tentang hadiah. Apa itu hadiah? Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Jadi hadiah itu tujuannya itu memuliakan atau memberikan penghargaan. Ya misalnya ya gurunya diberikan kado. Nah, itu tujuannya memuliakan kepada guru. Ya, atau misalnya kepada orang tua. Orang tuanya ulang tahun, kemudian diberikan sesuatu barang. Nah, itu namanya hadiah, karena pemuliakan. Atau kamu karena berprestasi, sama orang tuanya dibelikan handphone, ya itu juga namanya hadiah. Jadi hadiah itu memberikan sesuatu tujuannya memuliakan atau sebagai penghargaan. Berikutnya yakni hukum hadiah. Hukum hadiah asalnya adalah mubah. Artinya apa? Boleh ya. Tapi hadiah juga bisa menjadi sunnah, dapat pahala ya. Misal kamu memberikan hadiah kepada guru berupa baju koko, maka baju kokonya itu dipakai untuk sholat ya. Berarti kan dapat pahala ya, bukan mubah lagi. Karena kalau mubah itu ya dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa ya, tidak mendapat apa-apa. Tapi kalau misalnya memberikan hadiah berupa baju koko, berupa sarung, atau berupa uang, kemudian dapat dimanfaatkan ya untuk kebaikan, maka hukumnya menjadi sunnah ya, jadi mendapatkan pahala. Jadi itu hukum asal daripada hadiah. Kemudian dalilnya apa tentang hadiah? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man atahullahu syai'an
min hadzal mal min ghairi ayyas alahu falyaqbal fa innama huwa rizqun sa'aqahu Allahu ilaihi man atahu Allahu syai'an min hadzal mal bi ghairi ayyas alahu. Barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, min ghairi ayyas alahu, tanpa meminta. Jadi Allah memberikan sesuatu tanpa meminta. Fal yakbal, maka terimalah. Fa innama huwa rizqun, maka yaitu merupakan rizki. Itu adalah rizki. Sa'aqahullahu ilaihi, yang diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kita nggak minta, terima. Ya, kenapa? Fa innama huwa rizqun, itu merupakan rizki. Jangan ditolak. Nah, bisa jadi ketika kita tolak malah yang memberikan nanti tersinggung, marah, maka diterima. Ya, sa'aqahu Allahu ilaihi, yaitulah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya, jadi ini dalil tentang hadiah. Ya, kalau memang ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita, ya baik berupa benda atau berupa uang, kita tidak pernah memintanya, maka diterima, karena itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya rukun hadiah. Rukun hadiah yang pertama adalah orang yang memberi. Syaratnya orang yang memiliki benda itu dan yang berhak mentasarufkannya, memanfaatkannya. Jadi orang yang memberi ini, bendanya itu ya punya dia, bukan punya orang lain. Orang diberikan, enggak ya, punya dia dan dia berhak untuk memanfaatkan benda tersebut. Yang kedua orang yang diberi. Ya, tadi pertama orang yang memberi, kemudian orang yang diberi atau orang yang menerima barang. Syaratnya adalah orang yang berhak memiliki, jadi dia bisa menjaga barang tersebut. Ya. Kemudian ada juga ijab kabul, ya serah terima, itu juga termasuk rukun hadiah. Kemudian barang yang diberikan, jadi ada barang yang diberikan, syarat barangnya dapat dijual. Ya, itu kalau barang, tapi kalau uang ya bisa dimanfaatkan. Jadi rukun hadiah itu ada 4. Yang pertama orang yang memberi, yang kedua orang yang diberi, yang ketiga barang yang diberikan, dan yang keempat ijab kabul. Untuk materi terakhir kita, yaitu tentang perbedaan sodako, hibah, dan hadiah. Namun sebelum kita bahas tentang perbedaan, ya sedikit kita bahas tentang persamaan. Persamaan sodako, hibah, hadiah yaitu sama-sama memberikan sesuatu. Sodakoh memberikan, hibah memberikan, hadiah pun memberikan. Lantas bagaimana dengan perbedaannya? Ini perbedaannya. Perbedaannya kalau sodakoh itu ya untuk mencari ridho Allah semata-mata. Sedangkan hibah tidak mengharapkan apa-apa atau mempererat tali silaturahim. Kemudian hadiah karena penghargaan atas prestasi atau memuliakan seseorang. Dan untuk hukum asalnya, sodako adalah sunnah, sementara hibah dan hadiah adalah mubah. Ya, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya dapat melanjutkan video berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.